Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oke. Silakan duduk. Oke. Baik. Bu Anita ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai untuk melakukan konseling hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunita kemarin kita sudah ketemu ya, dan saya menyarankan Bunita untuk melakukan konseling di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Bunita. Ini dengan Bunita betul ya? Ya. Tanggal lahirnya bisa disebutkan? 3 Januari 2021. Iya. Oke, Bunita. Sebelumnya saya mau minta waktunya terlebih dahulu. Ini kan mau melakukan konseling menindaklanjuti yang kemarin. Konseling pada kesempatan kali ini kurang lebih 10-15 menit waktu yang akan kita pakai untuk melakukan konseling. Apakah Bunita bersedia? Oke, baik. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum ada ditanyakan. Bunita, kemarin kan Bunita mau merencanakan untuk kehamilan yang kedua. Iya, kali ini kita akan saya akan mengedukasi tentang kesiapan kehamilan kedua, yaitu gimana sih caranya kehamilan sehat, menyiapkan kehamilan yang sehat. Nah, yang pertama itu yaitu pola hidup sehat. Perilaku hidup sehat antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah melakukan aktivitas, menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dan melakukan aktivitas fisik. Pola hidup sehat ada yang perlu ditanyakan? Yang kedua yaitu harus mempersiapkan gizi seimbang. Gizi seimbang itu meliputi pemenuhan gizi seimbang, yaitu konsumsi gizi seimbang, hindari makanan siap saji, dan konsumsi asam folat. Dari gizi seimbang ini, apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Kalau Mbak, saya pas kehamilan pertama itu kan sering banyak makan telur. Iya. Tapi itu terus di mata itu dihentikan Mbak. Oh, baik. Sehari ada berapa kali makan telurnya? Mbak, sehari 2 kali pagi sore. Mbak tidak stabil. Ya, apakah semuanya dimakan? Iya. Oh iya, untuk dikuranginya yaitu coba dihentikan dulu yang kuning telurnya, ya. Yang putih telurnya saja dimakannya, boleh dimakan pagi, siang, sore juga nggak apa-apa, tapi di stop dulu di bagian kuning telurnya, oke? Baik, selanjutnya ini Bu, yang ketiga untuk menyiapkan kehamilan sehat yaitu tentang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini meliputi harus sering gonta-ganti celana dalam. Ibu ya di rumah. Kemudian yang kedua harus ada yang menyerap keringat, yaitu bahan-bahan katun. Kemudian untuk wanita ini yang sangat dikhawatirkan itu adalah jangan sampai menggunakan antiseptik atau sabun kewanitaan, ya, itu sangat berbahaya. Berbahayanya karena memakan kuman baik di dalam vagina reproduksi tersebut, ya. Kemudian saat menstruasi harus sering-sering ganti kembali. Seperti itu, ya. Mempersiapkan kesehatan reproduksi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau pakai ventilator pas kemudian itu gimana Mbak? Baik atau enggak ya? Nah, kalau untuk pakai ventilator seharusnya dihindarkan. Bisa sih, boleh aja. Namun ya itu sama halnya seperti pakai pembalut saat haid, yaitu sesering mungkin. Karena ventilator itu kan akan menutup sirkulasi udara. Makanya di awal juga saya kasih tahu bahwa pakai celana dalam yang menyerap keringat. Nah, kalau ventilator itu kan menutup dari pori-pori kainnya sehingga tidak ada sirkulasi udara yang masuk. Nah, khawatir akan tambah lembab seperti itu, ya. Saya boleh cuma yang sering mungkin, tapi lebih amannya lagi harus pakai celana dalam saja dan harus sering gonta-ganti, ya. Oke, baik, ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah. Nah, yang berikutnya itu menyiapkan kehamilan sehat adalah imunisasi TT.
imunisasi Teteh ini, apakah Bu Anita sudah pernah melakukan Sudah. imunisasi Teteh? Udah keberapa kali? Saya lupa ya, Mbak. Tetanus lupa toksoid ya. Ya udah, adalah nggak proses apa-apa, untuk imunisasi membangun Teteh ini kan kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit tetanus. 1. Kemudian TT2 di 4 minggu setelah TT1 dengan masa perlindungan 3 tahun. TT2 masa perlindungan di 5 tahun dan seterusnya. Nah, sampai imunisasi Teteh apakah ada yang perlu ditanyakan? Belum. Oke, cukup ya. Kemudian persiapan kehamilan sehat itu hindari, maksudnya waspada atas Penyakit menular PMS, seksual atau yaitu PMS adalah infeksi penyakit yang seksual. dapat menular dari ibu ke janin. Biasanya penyakit ini yaitu dari bakteri seperti chlamydia, gonore, dan sifilis. Yang lainnya adalah virus seperti herpes genitalia, HPV, HIV, dan hepatitis B. Di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, pola hidup sehat seperti apa? Yang pertama, hindari merokok. Ya, merokok walaupun ibu tidak merokok, tapi hindari orang-orang yang sedang merokok. Karena untuk perokok aktif maupun pasif itu memiliki resiko penularan kesuburan. Jadi penurunan kesuburan. Jadi kalau bisa di lingkungan yang merokok ibu jauhi aja. Seperti itu ya. Kurangi, hindari paparan dari asap rokok. Kedua, hindari dari minum-minuman alkohol ya. Yang ketiga, Dampak pada ibu dan janin, zat kimia yang terdapat dalam rokok akan masuk ke aliran darah ibu hamil dan janin sehingga dapat mengganggu perkembangan janin. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Ini kan sudah selesai untuk KIE, edukasi tentang kesiapan kehamilan sehat. Nah, di rumah saya kasih tahu untuk ibu buat bahan baca-baca ya. Ini sudah saya buatkan. Ini adalah mempersiapkan kehamilan sehat. Yang saya jelaskan tadi itu tentang hidup sehat, lalu kemudian nutrisi gizi seimbang, kemudian kesehatan reproduksi, dan di sini juga ada tentang imunisasi Teteh. Biar ibu tambah lebih jelas lagi, nanti ibu bisa baca-baca di rumah. Kemudian ini juga ada resiko tentang penyakit menular seksual, dan ini bahaya tentang merokok, minum alkohol, serta mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya. Oke, baik. Sampai sini apakah ada perlu yang ditanyakan kembali, Bu? Belum. Oke, baik. Baik, Bu Anita, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di rumah, dan mudah-mudahan apa yang Bu Anita harapkan untuk hari kedua segera dikabulkan dan segera positif ya. Amin. Baik, Bu Anita, sampai sini selesai pertemuan kita. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu Anita, hati-hati di jalan. Iya, sehat-sehat ya.